Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Lutfi dengan NIM 2555201012 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan dari tugas matematika distrik. Pengertian himpunan. Yang pertama, definisi fundamental himpunan. Himpunan merupakan sekumpulan objek yang memiliki definisi yang sangat jelas sehingga dapat dibedakan secara tegas antara objek yang termasuk anggota dan yang bukan anggota. Yang kedua, elemen sebagai penyusun himpunan. Objek-objek yang tergantung di dalam suatu himpunan secara formal disebut sebagai anggota atau elemen yang menjadi identitas utama dalam pembentukan kelompok data tersebut. Yang ketiga, penentuan keanggotaan spesifik. Melalui definisi yang spesifik, keanggotaan suatu objek dalam kelompok dapat ditentukan secara pasti, seperti membedakan angka-angka tertentu atau karakter tertentu dalam satu wadah kesatuan. Notasi dalam himpunan. Yang pertama, penggunaan simbol kurung kurawal. Simbol kurung kurawal digunakan sebagai notasi standar untuk menyatakan suatu himpunan serta mengapit seluruh daftar elemen atau anggota yang didefinisikan di dalamnya. Yang kedua, representasi elemen dan non-elemen. Simbol anggota himpunan digunakan untuk menyatakan bahwa suatu objek adalah elemen himpunan, sedangkan simbol bukan anggota digunakan untuk menegaskan bahwa suatu objek bukan merupakan bagian dari himpunan. Ketiga, notasi semesta dan himpunan kosong. Simbol S atau U mempresentasikan himpunan semesta yang mencakup seluruh objek pembicaraan. Sementara, simbol himpunan kosong digunakan khusus untuk menyatakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Cara-cara mendeklarasikan himpunan. Yang pertama, metode enumerasi secara detail. Penyajian ini dilakukan dengan mendaftarkan seluruh anggota himpunan secara eksplisit di dalam kurung kurawal. Cara ini sangat efektif untuk himpunan dengan jumlah anggota terbatas agar elemen-elemennya dapat diidentifikasi secara langsung satu persatu. Kedua, metode deskripsi sifat anggota. Teknik ini mendefinisikan himpunan dengan cara menjelaskan kriteria atau sifat-sifat tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap anggotanya. Penulisan ini memudahkan pemahaman konsep koleksi tanpa harus menyebutkan seluruh elemen jika jumlahnya cukup banyak. Yang ketiga, metode notasi pembentuk himpunan. Cara ini menggunakan simbol-simbol matematika formal dan variabel untuk mempresentasikan syarat keanggotaan. Notasi ini bersifat sangat sistematis dan presisi, sering digunakan dalam ekspresi matematika distrik untuk mendefinisikan kelompok data yang kompleks. Jenis-jenis koleksi. Yang pertama, himpunan kosong dan semesta. Himpunan kosong dinyatakan sebagai koleksi yang tidak memiliki anggota sama sekali, sedangkan himpunan semesta mencakup seluruh objek pembicaraan. Keduanya menjadi fondasi penting dalam menentukan batasan ruang lingkup elemen yang sedang dianalisis dalam logika matematika. Yang kedua, himpunan berhingga dan tak berhingga. Klasifikasi ini didasarkan pada jumlah kardinalitas atau banyaknya anggota yang tergandung di dalamnya. Himpunan berhingga memiliki batasan jumlah anggota yang jelas, sementara himpunan tak berhingga memiliki elemen yang terus berlanjut tanpa batas akhir. Yang ketiga, himpunan sama dan saling lepas. Dua himpunan dikatakan sama apabila setiap elemen di dalamnya identik secara keseluruhan tanpa memperdulikan urutan. Sebaliknya, himpunan saling lepas terjadi ketika dua kelompok tersebut tidak memiliki irisan anggota yang sama sedikit pun. Nah, lanjut. Himpunan bagian dan diagram Venn. Himpunan A dinyatakan sebagai subset dari B jika setiap elemen yang terdapat di dalam A merupakan bagian dari elemen B. Simbol yang digunakan untuk menyatakan hubungan ini adalah subset atau subsetek yang menunjukkan inklusi antar kelompok objek tersebut. Diagram Venn menggunakan bentuk lingkaran di dalam persegi panjang untuk menggambarkan hubungan antar himpunan secara visual. Alat ini sangat efektif dalam mempermudah pemahaman logika matematika serta membantu menentukan area gabungan maupun irisan antara beberapa himpunan yang berbeda. Penggunaan diagram Venn bertujuan untuk menyederhanakan penyelesaian persoalan logika yang kompleks melalui pemetaan elemen.
Dengan bantuan visualisasi ini, posisi setiap anggota himpunan terhadap himpunan semesta maupun terhadap himpunan lainnya dapat diidentifikasi dengan lebih cepat dan akurat. Nah, operasi dasar himpunan ini ada dua. Yang pertama, operasi selisih atau difference. Operasi selisih antara himpunan A dan B ditulis sebagai huruf dolar A, B dolar, menghasilkan himpunan yang berisi anggota asli dari A yang tidak ada di B. Konsep ini menekankan pada eksklusivitas elemen tertentu yang hanya dimiliki oleh satu pihak dalam perbandingan antar himpunan. Yang kedua, operasi komplement atau komplement. Komplement dari suatu himpunan A yang dilambangkan dengan huruf dolar A, C dolar, mencakup seluruh anggota dalam himpunan semesta yang tidak termasuk dalam anggota A. Operasi ini berfungsi untuk mendefinisikan lawan atau elemen luar dari suatu kelompok objek terhadap konteks pembicaraan yang lebih luas. Kardinalitas dan rumus anggota. Yang pertama, definisi kardinalitas himpunan. Kardinalitas merupakan ukuran yang menunjukkan banyaknya anggota atau elemen yang terkandung dalam suatu himpunan, yang secara matematis dinyatakan dengan notasi N buka kurung A tutup kurung untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai objek pembicaraan. Kedua, perhitungan jumlah anggota gabungan. Rumus N buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan N buka kurung A tutup kurung plus N buka kurung B tutup kurung kurang N buka kurung A irisan B tutup kurung digunakan untuk menghitung total anggota dari gabungan dua himpunan dengan cara mengurangkan jumlah irisan agar tidak terjadi pengulangan elemen. Dan yang ketiga, penerapan dalam analisis data. Konsep kardinalitas dan rumus anggota yang sangat krusial dalam statistika serta ilmu komputer untuk menentukan besaran data yang unik dan memvalidasi hubungan keterhubungan antara berbagai kelompok data dalam sistem. Hukum-hukum himpunan. Yang pertama, implementasi hukum identitas dan komutatif. Hukum identitas memastikan interaksi himpunan dengan himpunan kosong atau semesta tetap konsisten, sementara hukum komutatif menegaskan bahwa urutan operasi gabungan maupun irisan antara dua himpunan tidak akan mengubah hasil akhirnya. Yang kedua, penerapan hukum asosiatif dan distributif. Hukum asosiatif mengatur pengelompokan operasi pada 3 himpunan atau lebih, sedangkan hukum distributif menjelaskan bagaimana operasi irisan dapat didistribusikan terhadap operasi gabungan untuk menyederhanakan ekspresi logika matematika yang kompleks. Yang ketiga, relevansi hukum logika dalam pemrograman. Penggunaan hukum-hukum himpunan ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyusunan algoritma, struktur data, dan logika pemrograman guna memastikan efisiensi proses pengolahan informasi dan pengambilan keputusan secara sistematis. Penerapan teori himpunan ada 3. Yang pertama, manajemen basis data dan statistik. Teori himpunan digunakan untuk pengelompokan data yang sistematis dalam database serta membantu pengolahan statistik melalui kategorisasi data penelitian yang akurat dan terstruktur secara logis. Yang kedua, algoritma media sosial. Konsep irisan digunakan secara intensif untuk menentukan teman yang sama serta memberikan rekomendasi koneksi baru berdasarkan kesamaan minat atau jaringan dalam ekosistem platform digital. Yang ketiga, struktur pemrograman dan logika. Implementasi himpunan dalam pemrograman memungkinkan pengembangan struktur data yang efisien dan penerapan logika program yang kuat untuk memanipulasi elemen-elemen data secara kolektif. Dan yang terakhir, penerapan teori himpunan. Teori ini berperan penting dalam mengelola data, penggunaan serta mengatur hak akses sistem, memastikan distribusi informasi dalam jaringan berjalan sesuai dengan klasifikasi grup yang ditentukan. Nah, itulah teori-teori himpunan. Jika ada kurang atau salah dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.